kayak gitu, bah! Kasih aba-aba kalau udah siap. You can ask the flowers. I sit for hours. Ada Nona Amon kah di sini? Nona Amon, pica, Nona nanti linca. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Dustak, tetet toret. Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Sedikit demi sedikit engkau. Malam saus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Aku dah lupa balik lagi, nama kau pun hilang dari hati. Pandang pertama dia lihat langsung suka ngeng. Dame onge. Zege zaga, zege zaga. Berawal dari temenan sudah lama panggil sayang. Hayo, yo banyak utang. So guys, aku baru balik dari Singapura dan ini aku bawa pulang dari sana. Jujur sebenarnya aku sempet deg-degan banget pas di airport karena cuman koper aku yang ketahan di bea cukai. Padahal mah isinya cuma oleh-oleh. Saya bukan just tipper pak, cuma kalau belanja, mohon maaf, suka kalap. Jadi langsung aja kita buka. Berat guys. Aduh. Ini tuh bagasinya 20 kilo dan hampir over baggage guys. Hampir. Jadi bayangkan ya, kalau isinya tuh 20 kilo kayak apa. Nah ini yang pertama. Itu lucu banget weh. Tuh. Jadi tuh dia bisa nempel di tangan. Ini aku beli di Oceanarium ya namanya. Iya, Oceanarium. Terus ya kalau ke Singapura kagak beli Irving ya, ini telur asin, ini yang kentang pedas, yang kulit ikan, yang salmon, yang rasa rumput laut. Nah ini juga nih yang barunya mereka, kuromi. Sini popcorn ya. Tada! Ini tuh aku tertarik banget pas lihat lollipop raksasa ya guys ya. Ini baton cookies. Ini entah kenapa nemu Tokyo Milk Cheese, tapi ini yang Singapura eksklusif. Nggak tahu rasa apa ya. Terus ini Kinder Hippo. Terus ini dendeng. Ada ini. Daim. Ini permen obat batuk guys, cap ibu dan anak. Balsem karena saya jompo. Ini Garrett popcorn Singapura ya. Terus ini Jollibee. Ini Reese coklat kacang. Anak generasi 90 pasti tahu permen ini. Frutella. Dan aku nemu di Singapura guys. Ini tuh dulu sempat booming banget dan aku suka banget pas aku masih kecil ya. Tapi sekarang kayak udah nggak ada deh. Udah nggak nemu lagi di warung-warung manapun yang aku lewatin. Skittles, coklat dan coklat ya. Kalau Singapura identik dengan coklat guys ya. Terus ini juga coklat buat para admin-adminku. Ini coklat-coklatan buat admin-adminku. Terus ini ada ciki-cikian buat admin-adminku. Ini juga lagi buat admin-adminku. Tuh ini buat admin-adminku tersayang. Oke, lanjut sekarang satu lagi guys. Dan ternyata durasinya nggak cukup guys. Kalau rame lanjut part 2. Laksha, kamu bukan tuh kotak pasir baru juga? Kamu lagi suka kapibara ya? Lucu dan gemoy banget soalnya. Fans Kapibara jangan lupa like ya. Ya udah kita langsung isi aja yuk Laksha sebelum jam pelajarannya dimulai. Oke, yang pertama aku mau buka kotak pensilnya dulu nih guys. Bagian dalamnya kayak gini, ada 2 ras latte, nanti sekat ruang terpisah buat nyimpan taruh barang-barang. Oke, sekarang gantian giliran Celo buka kotak pensil Kapibara. Dapat boneka sama stiker juga. Ayo kita tempel dan jangan lupa masukin boneka Kapibaranya ke dalam kotak pensil kayak gini guys. Kotak pensil Kapibara Celo punya banyak sekat ruang penyimpanan loh. Ayo coba hitung ada berapa totalnya. Lanjut, sekarang aku mau buka set alat tulis asal kotakku nih guys. Bentuknya kayak koper gitu. Kita dapat 5 piece pensil HB. Terus penghapus dengan berbagai macam bentuk yang unik guys. Dari astronot, alien, sampai komet juga ada nih. Kita juga dapat serutan guys. Tuh. Dan yang terakhir aku dapat buku notes kecil guys. Lanjut, sekarang Celo mau buka set alat tulis Kapibara Celo. Ayo kita tarik keluar. Dapat pensil, penghapus Kapibara yang bisa dicetak-cetak, selutan, terus mini vacuum cleaner guys. Tuh, dapat stiker juga. Kalian paling suka yang mana guys? Komen. Pa, Ma, kita dapat tugasnya dari Bu Guru, tapi katanya nggak boleh lihat buku, harus tanya sama orang tua gitu. Soalnya apa? Dari mana asal-usul umat manusia, Pak? Kamu bisa jawab nggak, Juliet? Kamu jangan ngeremehin aku gitu ya, Snow. Walaupun emang aku nggak sepintar kamu, tapi minimal aku tahu kan manusia dari mana. Serius, mah? Jadi tuh dulu bumi masih kosong tanpa penghuni. Lalu Tuhan merasa kesepian dan menciptakan manusia laki-laki pertama yang dinamainya Adam. Oh gitu. Terus, Mah?
Lalu Tuhan mengambil tulang rusuk Adam untuk menciptakan manusia perempuan yang akan menjadi pasangan Adam bernama Hawa. Cie. Kok malah diciein sih kok? Mereka pun menikah dan melahirkan seorang anak yang merupakan keturunan manusia pertama dan begitulah seterusnya hingga menjadi peradaban umat manusia seperti sekarang. Sudah kuduga, pasti sawah. Lah, terus emang yang benernya gimana, Pak? Jadi pada awalnya, manusia itu berasal dari keras spesies hominid. Kemudian melalui berbagai tahap, dari Homo habilis, Homo erectus, dan Homo neanderthalensis, yang mengalami proses perubahan secara terus-menerus berevolusi selama berjuta-juta tahun lamanya, hingga menjadi Homo sapiens atau manusia modern seperti kita ini. Tunggu, berarti asal-usul manusia itu dari monyet. Pantas kok mirip. Bentar, tapi kok beda sih jawaban papa sama mama? Iya, bingung. Mau tulis yang mana jadinya? Gampang kok, sebenarnya terserah sih kalian mau pilih yang mana. Kalau mama sih menjelaskan dari sudut pandang silsilah keluarga mama, sementara papa menjelaskan dari sudut pandang silsilah keluarganya. Lah, Shi. Bosan nih. Anaknya ngapain ya? Kita main dokter-dokteran nih, Cian jadi dokternya ya. Ayo, Cian jadi susternya ya. Aku asisten. Yah, masa aku yang jadi pasiennya? Silahkan Bapak Ernest Stormhold untuk masuk ruangan dokter. Iya. Selamat siang, Pak. Suster Cian tolong tensi dulu ya. Buset. Itu jarum apa paku beton? Tensi, Cia, tensi, bukan suntik. Susah bener kalau aku cuma separuh. Bisa Bapak coba sampaikan apa keluhannya? Saya suka berjalan sewaktu tidur, Dok. Apa ya istilah medisnya? Oh, skinwalker. Sleepwalking. Saya sudah mengunjungi berbagai macam dinas dokter spesialis, tapi satu pun ustadznya nggak ada yang mempan, Dok. Saya sampai pusing harus gimana. Gawat. Kalau seperti itu kondisinya emang udah nggak bisa pakai obat biasa, Pak. Tolong Bu Dokter, saya dengar penyakit ini berbahaya. Tenang, Pak. Saya punya obat yang mujarab. Kotak ajaib. Hah? Apa betul dengan kotak ini saya bisa sembuh, Dokter? Tentu saja. Baik, kalau begitu akan segera saya minum sekarang juga. Jangan ya, Pak ya. Lah, terus? Cukup Bapak taburkan di sekeliling lantai tempat tidur Bapak. Emang ini isinya apaan? Paku payung. Hah? Shi. Boleh, botol minumnya silahkan. Bentuknya unik-unik dan gak pasaran loh. Omong. Semuanya lucu-lucu deh. Kamu pilih aja, Cia, yang kamu suka. Nanti Cia yang bayar. Enggak, Cia sungkan. Kemarin kan udah. Hari ini Cia temen kamu belanja aja ya. Tapi kayak Cia udah punya semua deh, Cia. Itu apaan, Bang? Gelas ya? Bener, Neng. Ini gelas gambar Hangyodon. Berapaan, Bang, itu harganya? Abang kasih murah deh, 34.000 aja. Oke, Bang. Bungkus. Nih, Abang, 100.000. Wih, makasih. Laris manis, Tanjung Kimpul. Nih ya, Neng, kembaliannya 76.000. Maka? Hah? Kok 76.000 sih, Bang? Abang nggak salah. Hah? Bener dong, Neng. Bentar, abang itu pakai kalkulator ya, biar yakin. 100.000 dikurang 34.000 sama dengan... Oh, Kelebihan 10.000 nih, Bang. Nanti Abang rugi. gak nyangka anak ini jujur banget. Nih, Neng, 10.000. Makasih banyak ya, Neng. Sama-sama, Bang. Ya ampun, Celo mulia sekali. Ternyata Celo doang pas nih, Bang. 34.000. Oh alah, kenapa nggak bilang dari tadi, Neng? Kalau gitu, 100.000-nya abang balikin ya. Makasih ya, Bang. Sama-sama, Neng. Kok? Bentar. Gimana? Entah siapa yang salah. Tadi Mama panggil sampai-sampai Mama teriak-teriak. Hah? Gak kedengeran mah, kan harus pakai headphone. Tolong beliin Mama tepung segi 4 biru 2 bungkus di warung ya. Kenapa nggak suruh Cil aja sih? Kapok, Mama semua kembali ditirup dengan sama dia, nyoh. Nih, totalnya cuma 40.000. Mama mau kamu kembaliin Mama 10.000. Iya. First blood. Bang, beli tepung segi 4 biru 2 bungkus. Nih, Dek. Double kill. Nih, Bang. Nih kembaliannya. Mega kill. Makasih ya, Bang. Loh, ini kok kembaliannya banyak banget. Harusnya kan cuma 10.000. Kok jadi 60.000? Mungkin abangnya hilaf, Elliot. Dikiranya kamu ngasih uang 100 ribuan. Cepat kembalikan ke abangnya. Jangan membuat orang lain merugi. udah sikat aja, anggap aja rezeki kamu. Lagian ntar abangnya yang salah. Lumayan lo bisa buat top up FF. Hah? Gak bisa, aku harus kembali ke warung. Yes, saya menang. Bang, Apa, Dek? kembaliannya kurang. Tadi kan saya ngasih emang 100.000, tapi abang cuma balik ke saya 10.000. Oh, sorry. Nih. Makasih ya, Bang. Kok jadi gini? Nih, mah, sama kembaliannya 10.000. Makasih ya, Elliot. Lumayan, cuma 100.000. Lah, ini anak udah setan dari gua. Ini jadinya buat tugas bahasa Jepang kita mau bikin apa, woi? Mimi-chan, hai. Nani Gasuki? Hah, sudah buru-buru, gak usah caper deh lo, mentang-mentang ada snow. Gimana kalau bahas budaya rakyat atau urban legend aja? Kalian tahu cerita tentang Hachishaku sama? Sorry, Mimi bersinnya emang natural imut gitu, nggak dibuat-buat, apa adanya. Lo pernah dicokoknya sedotan belum? Sabar, Tifa, sabar. Hachishaku sama kalau nggak salah mirip sama Slenderman versi Jepang bukan sih? Betul,
Hachishaku-sama adalah sosok hantu perempuan setinggi 8 kaki yang suka menculik anak kecil untuk dibawa bersamanya ke dunia lain. 8 kaki itu berarti sekitar 2,5 meter. Dah, tinggi banget. Dulu ada seorang bocah lelaki yang sedang berkunjung ke rumah kakek neneknya di desa. Dan saat dia bermain sendiri, ia tak sengaja melihat sosok wanita tinggi bergaun putih sedang menatapnya lurus dari balik pagar halaman. Terus? Anak itu pun melapor kepada kakek neneknya kalau perempuan tadi bersuara aneh seperti po, po, po. Dari situ, raut muka kakeknya berubah tegang. Dan neneknya mengatakan bahwa ia sudah ditandai oleh Hachishaku-sama. Ih, merinding Asno, Mimin takut. Diam! Konon katanya, apabila Hachishaku-sama menyukai anak kecil sudah melakukan kontak mata dengannya, anak tersebut akan meninggal dalam hitungan hari. Kak, kalian dengar juga?